profesi manapun, banyak sekali orang-orang besar berkumpul di sana. Ada dari profesor dengan latar belakang title dan dia memang pakar di bidang IT. Kemudian ada lagi GM dari perusahaan besar rokok yang dimana dia menyatakan bahwa mereka sudah investasi besar sekali di IT karena menurut dia itu seperti mereka sudah mempersiapkan jalan tol. Dan teman-teman tahu mobilnya apa? Mobilnya adalah Top Vision. Dan Top Vision itu bukan mobil Avanza, mobil Ferrari yang nanti jalan di atas tol itu. Jadi teman-teman pastikan Anda kejar One Star dan hadiri Diamond Days secepatnya. Karena di sanalah Anda akan mendapatkan feel-nya, keyakinan yang terbesar didapatkan di sana. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, sahabat Alfi. Teman-teman, acara Diamond Days itu buat saya sangat luar biasa ya. Karena biasanya memang kita menjalankan bisnis apapun itu ada yang namanya sifatnya up and down. Saat kita up, kita bisa lari kencang. Saat down itu kita butuh energi yang lebih lagi untuk membagikan bagaimana kita menjalani ini. Pastikan memang ikut Diamond Days, pembelajarannya itu sangat-sangat luar biasa dan bagus sekali ya. Sangat memotivasi. Jadi bagi teman-teman yang sedang loyo, lagi gak dapat prospek atau apa, begitu mengikuti Diamond Days itu sangat luar biasa. Karena apa? Selain pembicaranya yang hebat yang luar biasa, di situ kita juga dapat macam-macam gitu belajarnya, pengembangan diri, motivasi, juga istilahnya mental kita yang tadinya mental tempe, mental oncom, saat mengikuti acara Diamond Days itu kita benar-benar kayak kalau saya ini kayak mau nyangkar orang gitu, jadi udah gemes gitu, pengen buru-buru. Jadi semua emosi bisa kita luangkan di acara itu. Karena apa? Melihat teman-teman yang berada di atas panggung itu sebenarnya mereka tadinya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sampai di waktu yang Thompson ini baru masuk di Indonesia, jadi perjalanan bisnisnya itu belum terlalu lama. Jadi di waktu yang singkat saya bilang mereka sudah menjadi siapa-siapa gitu. Istilahnya from zero to hero gitu. Dan itu pastikan harus ikut. Begitu dapat yang tadi cuma bilang saya mau ikut ke Hawaii, itu pasti semua peringkat diamond itu lewat teman-teman. Jadi pastikan kejar peringkat dan ikut acara Diamond Days, itu sangat luar biasa. Sekian sharing dari saya, dilanjut sama Pak Eri. Oke, selamat malam teman-teman. Banyak banget yang menginspirasi kita, terutama saya sendiri. Di sana saya udah bilang sama Mas Joy kemarin, gila Mas Joy, gue banyak banget nemuin magic moment yang gak pernah didapetin sebelumnya. Karena terus terang, mungkin selama ini kenapa bisnis kita gak jalan, karena kita selalu mental block gitu. Kita ngerasa, enggak, gue paling hebat, gue tahu kok gitu kan. Iya Mas Joy, gue tahu. Tapi di situ kita dibukain mata kita, pikiran kita, bahkan kita di sana itu bisa saling rangkul satu sama lain. Bukan cuma ini just NLP, kalau misalnya orang insurance mungkin ya, Pak Dwi ya, NLP untuk mancing emosi kita segala macam, bukan. Tapi precious moment yang gak pernah kita dapetin. Nah, saya ini mau lihat cuplikan video, boleh pagi sekitar 2 menitan. Yang tadi mungkin sempat disampaikan sama Mas Joy, Profesor, Doktor, Insinyur, Ferry Susanto, MSc, MED, MBA. Gitu kan, dia sekarang lagi nunggu 1 bulan lagi master. Boleh di itu kita simak ya teman-teman. Kenapa beliau hari sangat boleh? Selamat siang teman-teman. Salam sukses, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Ferry, saya dari Bersulai, saya dari Bersikan, itu latar belakang pendidikan saya, dan saya memang bergerak di bidang IT.
ketika saya ada di Amerika dan saya mempelajari bagaimana suatu teknologi fiber optik yang membesarkan perkusen ini. Fiber optik merupakan media di mana perkusen ada di dalamnya. Jadi Tokusen mengembangkan satu teknologi yang namanya media komunikasi satu-satunya di dunia yang ada dan sudah dipatenkan. Tidak akan ada perusahaan lain yang bisa menandingi, yang bisa menyaingi teknologi ini. Luar biasa. Selama saya berada di Amerika, saya ada di R&D, saya tidak tahu bahwa itu yang sedang saya kerjakan pada saat itu 10 tahun yang lalu itu adalah perkusen. Hanya profesor saya mengatakan bahwa suatu saat di tahun 2010 akan berada bisnis yang namanya SOHO, small office, home office, di mana kita berbisnis miliaran rupiah tanpa harus punya kantor, tanpa harus punya karyawan, dan tanpa harus punya modal yang tinggi. Kalau konvensional kita pengen berbisnis miliaran, maka modalnya pun harus miliaran, malah harus triliun. Ini dengan uang hanya 25 juta kita bisa mendapatkan ratusan miliar. Itulah kenapa salah satu saya di bidang pendidikan dan saya mengerti persis bagaimana teknologi ini, saya masuk di dalamnya. Kenapa? Uangnya dolar, Bapak Ibu. Kita mendapatkan dolar, berpenghasilan dolar, miliaran dolar, tetapi apa yang kita expect itu rupiah. Wow, luar biasa. Luar biasa. Iya. Ketika saya dulu di Amerika, saya berpenghasilan ratusan dolar, ribuan dolar, tapi ekspornya juga dolar, pajaknya juga dolar. Jadi apa yang saya dapatkan tidak sehebat apa yang didapatkan di Tokusen itu. Selamat sukses buat Anda yang bergerak di bidang Tokusen. Oke. Ya. Oke. Ini adalah satu alasan kenapa beliau dengan profesi terbuka. Dan kita tahu ini sekarang yang luar biasa masih sangat sulit menggunakan kita Tokusen. Oke, teman-teman kita bisa lihat ya dari percakapan yang tadi beliau sampaikan, Pak Ferry. Dan sebenarnya kemarin kita udah coba rekam sama Mas Joy, cuman soundnya kayak terlalu isi, jadi susah gitu untuk kita dengerin yang kecuali kalau misalnya lewat kuping ya. Nah, di sini ada entrepreneur, ada pengusaha, Mas Joy salah satunya pengusaha. Nah tadi disampaikan sama Pak Ferry, kalau misalnya kita mau bikin bisnis konvensional, kita itu perlu bahkan ratusan, bahkan miliaran. Mas Joy sudah pernah rugi berapa Mas Joy untuk usaha kuliner atau usaha yang semacamnya? 1M, teman-teman. Di sini nggak perlu teman-teman ngeluarin 1M apa yang sudah Mas Joy keluarkan, seperti yang sudah Mas Joy keluarkan. Kita cukup bayar license 25 juta. Dan satu hebatnya, benar kata Pak Ferry tadi, kita di sini itu bisnis dolar, tapi penghasilan dolar dan pengeluaran rupiah, gitu. Bisnis apa yang pengen bisa kayak gini? Gak ada. Bisnis IT, seorang profesor gitu loh, gitu. Kalau misalkan saya berkaca, lah gak usah lah, gak usah ikutin, udahlah kerja yang jelas-jelas aja. Sampai kapanpun kita juga kerja ya jelas-jelas aja. Bulan depan kerja jelas dapat gaji 3 juta, bulan depannya lagi jelas juga 3 juta lagi. Capek teman-teman ya. Saya bukan bicara kayak gini bukan artinya mengecilkan pekerjaan teman-teman yang sekarang geluti, enggak. Tapi yang namanya teknologi, mohon maaf teman-teman, di dunia ini ada 2 hal yang gak bisa ditolak sama semua orang. 1, teknologi. 2, kematian. Nah teman-teman mau milih kematian dulu, baru habis itu cucu-cucunya yang nikmatin teknologi, atau teman-teman mulai dari sekarang ngebangun aset dari sekarang, jadi sampai saat teman-teman tutup usia, anak cucu teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang teman-teman raih saat ini. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sharing. Terima kasih. Go Blue Diamond. Di Diamond Days itu Diamond Days keempat kalau nggak salah yang pernah aku datengin. Sebelumnya yaitu tadi 1,5 tahun zombie silver forever, kerjaannya ngintilin Arfi aja, kemana-mana Arfi pergi aku ikut.
Jadi arti ke Diamond Days aku pikirannya ya udah aku ikut gitu, cuma pengen tahu. Tapi dari beberapa Diamond Days memang jujur Bapak Ibu, meskipun saya nggak terlalu pelajarin, tapi saya melihat gitu kan. Saya kan orangnya kalau perhatiin ya perhatiin banget gitu. Dan dari Diamond Days yang pertama saya ikut, yang kedua dan yang ketiga dan yang terakhir yang kemarin, jujur perkembangan tuh selalu ada. Jadi kalau Anda nggak ikut yang kemarin, pasti yang besok akan lebih bagus memang. Cuman Anda nggak dapat sesuatu yang kemarin saya dapat, intinya gitu. Pasti akan lebih beda tapi lebih berkualitas. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya mau kejar Diamond Days, kejar dari sekarang. Jadi di Diamond Days itu bukan kita jadi wansar, bukan kita yang datang, tapi kita membawa teman-teman kita untuk bisa dengar gitu kan, dan bisa belajar sama-sama sama kita. Jadi yang saya dapat di Diamond Days kemarin sebenarnya gampang banget bisnis ini sebenarnya. Kalau kita mau lihatnya dari sisi gampang, sebenarnya kita join 25 juta, kemudian kita kan belajar sama yang udah sukses, sama leader-leader di sini gitu kan. Nah, kita udah ada rumusannya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita ikutin, nyontek dan nurut aja apa yang bilang sama apa yang. Nah, sebenarnya ada satu rahasia nih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau penghasilan 10 juta nih Bapak Ibu, kita harus menghasilkan teman kita nih minimal 5 orang penghasilan 2 juta. Kira-kira bisa nggak Bu? Kerjaan kita bantu loh. Kita pengen dapat hadiah 10 juta. Tapi ini tugas kita nih sebenarnya bukan nyari uang 10 jutanya, tapi kita bantu teman kita. Contohnya misalnya si A dapat 2 juta, si B 2 juta, si C 2 juta, dan si D juga 2 juta. Jadi 5 orang penghasilan 2 juta, kita dapat 10 juta. Adil nggak sebenarnya Bapak Ibu? Adil kan? Jadi sebenarnya bisnis ini memang bisnis membantu. Jadi target saya sebenarnya di Giro nanti, di Diamond Days saya dapat 1M. Nah, pertanyaannya, saya harus mencari orang yang mau bekerja bareng-bareng sama saya, bekerja keras bareng-bareng, berjuang bareng-bareng untuk saya bantu mereka untuk penghasilan 100 juta. Dan saya akan cari 10 orang itu dan saya presentasi terus. Dan saya akan memilih. Kan sekarang pertanyaan gini, kalau saya mau lari sprint, kalau saya kerja timnya bareng orang yang larinya begini-begini, kira-kira bisa nggak? Aku nggak bisa kan, estafetnya susah kan? Nah, saya sekarang lagi cari tim, kira-kira ada nggak 10 nanti yang akan saya bantu untuk bisa berpenghasilan 100 juta tahun ini gitu. Masih minimal kita dapat di Diamond Days nanti. Nah, kalau ada berarti ya Anda itu yang dapat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya datang pertemuan aja nggak mau gitu kan contohnya. Nah, sebenarnya upline ini bukan memilih ya. Jadi teman-teman semua ini jangan berprasangka buruk sama upline. Contoh misalnya Pak Arfi gitu kan. Ada downline yang nurut apa kata Pak Arfi? Iya, apa kata Pak? Iya. Tapi ada satu downline nih, dia rajin datang, tapi ibaratnya kalau ini bukan nyindir ya, ini cuma fakta yang ada. Bukan. Jadi ini fakta yang ada. Jadi bukan di kalangan kita. Semua tim yang di Top Fusion itu memang begini gitu. Jadi kalau datang ke Diamond Days itu global. Masalahnya itu sama. Ngeyel sama upline. Sebenarnya upline itu nggak mau ngerugiin kalian gitu kan. Jadi kita juga nggak mau dirugiin. Tapi ini memang jalurnya. Kalau mau dapat 100 juta, nurut aja. Upline itu punya target. Nah, targetnya itu juga nguntungin kita kok. Sekarang kalau upline dapat 100 juta, contoh Pak Marcel dapat 1M. Nah, yang dipilih nih sama Pak Marcel untuk jadi tim dia, ibaratnya yang mau lari sprint bareng itu Pak Arfi, Pak Brian, Mas Joy, Dokter, sama Pak Eri. Kira-kira salah Pak Marcel nggak kira-kira? Enggak kan? Karena mereka berlima ini mau diajak kerja bareng untuk lari estafet itu bareng-bareng. Nah, pertanyaannya, Anda mau di bagian lari estafet itu atau enggak gitu? Jadi kalau misalnya ada apa yang pilih-pilih, sebenarnya bukan pilih-pilih. Apa itu mau kerja bareng sama orang yang mau ikut bareng gitu, mau lari dapat yang hal itu juga seperti itu. Jadi itu aja sih yang aku dapat, dan kita dengerin sharing dari yang apa yang lebih. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, biasa mau tunjukin satu foto sebentar. Bapak Ibu pernah lihat pasetnya aslinya? Pernah lihat ya? Tahu kan pasetnya itu siapa? Mantan badut ya Bapak Ibu ya. Ya, dulunya bukan siapa-siapa ya. Dia dibuang sama orang tuanya ketika usia 6 bulan, Bapak Ibu. Ketika usia 6 bulan dibuang, ditinggal di rumah sakit, ditemukan sama neneknya yang ngerawat dia. Jadi itu bukan nenek kandungnya, dia itu adalah nenek pungut lah istilahnya. Septian itu adalah cucu pungut. Serius, jadi bukan neneknya. Dan nenek ini yang kasih Septian darah, dan sehingga Septian bisa hidup sampai sekarang. Dan nenek ini cuma tukang jual apa? Sate usus. Sate usus Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bayangin dari pasar. Jadi kehidupannya Septian itu bukan siapa-siapa.
Saya yakin orang yang datang di sini Bapak Ibu kita semua itu kehidupannya lebih baik daripada Septian. Lahir normal, ya 9 bulan, SMA lulus, terus juga kehidupannya pasti nggak lebih parah daripada Septian. Nah, sekarang Bapak Ibu Septian, sekarang itu bukan cuma hidupnya berubah, dia udah kumpulin duit puluhan miliar Bapak Ibu selama 2 tahun, bisa beli mobil Mercedes, apartemen dari 7, rumahnya di Surabaya mewah Bapak Ibu, dan baru aja beli Lamborghini Gallardo Bapak Ibu sendiri 7 miliar Bapak Ibu. Nah, Bapak bayang nggak? Dari orang yang badut, yang kuliah SMA nggak lulus Bapak Ibu pakai C, bisa beli Lamborghini. Anda punya nggak teman yang teman Anda nih, teman Anda punya nggak teman Anda yang Lamborghini? Gak punya, saya juga gak punya Bapak Ibu. Di Kelapa Gading yang punya Lamborghini, setahu saya cuma 1, Harman Paris. Dah itu doang. Benar nggak Pak Jeffrey? 2 sama Pak Jeffrey. Iya biasa, kita selalu, saya yang 3 kalau gitu. Nah, ini saya lihat Septian Bapak Ibu bukan siapa-siapa. Ya, Harman Paris mau aja Bapak Ibu sering keluar masuk televisi gitu kan ya. Kuliahnya sampai dokter mungkin saya nggak tahu gitu Bapak Ibu. Ya, propertinya banyak, tapi Septian siapa Bapak Ibu? Nah, saya nanya Mas Septian diwawancara minta sama Mas Joy, Mas Joy tolong dong wawancara Mas Septian, gimana caranya dia bisa jadi seperti sekarang? Kunci suksesnya itu apa gitu kan ya? Mau tahu nggak Bapak Ibu? Ini intisarinya nih, kalau Anda mau jadi Septian tinggal tahu caranya, Anda pasti bisa, setuju nggak? Tinggal Anda mau lakukan apa yang Pak Septian lakukan atau enggak? Yes. Nah, saya tunjukin ya videonya. Oke. Soalnya ya. Saya pengen tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak mencetak buku besar dan kenapa sih Diamond Days yang sekali buat Pak? Jadi gini Pak Joy Astro, saya ketika merubah hidup saya titik nol di Talk Vision, saya titik kuncinya Pak, saya kejar master supaya saya bisa ada Diamond Days. Nah Diamond Days ini apa? Adalah tempat di mana wadah pertemuan antara asosiat Talk Vision untuk menjadi diamond. Dan menjadi diamond bukan sekedar diamond. Artinya apa? Diamond yang memiliki income stabil tiap bulan itu kurang lebih diajarkan caranya di sana gimana menjadi punya income 10.000 US per bulan minimal. Saya sangat senang sekali ketika saya pertama kali datang Diamond Days teman-teman. Saya sangat semangat minta ampun. Yang saya melihat bukan 10.000-nya, ini nilainya jutaan dolar teman-teman. Ini pertemuan yang nggak ada di pertemuan manapun teman-teman. Saya sudah mengalami pertemuan seminar di luaran, saya nggak dapat apa-apa, cuman dapat modul aja bawa pulang. Ketika saya praktekin 0, nggak ada rekening di saya, tidak ada yang nambah. Tapi saya benar-benar merasakan gara-gara pertemuan Diamond Days, rekening saya 0-0-nya itu bukan nambah rupiah tapi dolar. Oke teman-teman, percaya pada pengundang Anda, siapapun itu pengundang Anda, upline Anda, daftarkan diri Anda ke Diamond Days. Saya bisa seperti ini karena Diamond Days. Oke? Saya jamin teman-teman, kalau Anda bisa datang Diamond Days, apa yang terjadi? Perubahan kacamata Anda terhadap bisnis Talk Vision itu Anda akan melihat bahwa industri ini bukan industri sembarang industri, tapi industri billion dollar industri. Ini mengerikan teman-teman. Tahu Facebook, tahu Skype, kita bikin forumnya di Diamond Days. Saya nggak bisa cerita tentang Diamond Days itu apa. Saran saya teman-teman segera datang karena di situ jurus-jurus income para bilioner dunia akan di-sharekan di sini. Oke, sukses buat Anda semua. Terima kasih banyak buat Mas Joy. Sampai sukses di Diamond Days. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan Pak Septian, ingat nggak titik balik dia berubah hidup apa? Bapak Ibu, ingat nggak Pak? Dibilang apa? Daftar Diamond Days. Kejar Wanstar, 4 kiri 4 kanan, daftar Diamond Days. Udah, Anda fokus itu aja Bapak Ibu. Anda nggak usah mikir yang lain. Pokoknya Anda kejar Wanstar, daftar Diamond Days, datang Diamond Days, Anda bisa kayak Pak Septian. Udah gitu aja Bapak Ibu, nggak usah pinter-pinter. Pak Septian itu nggak pinter, bukan kayak Pak Profesor Ferry yang pinter Bapak Ibu gelar 8. Pak Septian itu SMA-nya nggak lulus Bapak Ibu, tapi dia yang paling kaya setelah Pak Masur dan Pak Mario. Nah Bapak Ibu bayangkan. Nah saya cuma bilang Bapak Ibu, bagi yang belum join, yang udah join tapi belum daftar Diamond Days, Anda daftar dulu Bapak Ibu.
Yang penting imani dulu. Orang percaya kita selalu sampaikan, orang percaya itu selalu berdoa minta hujan Bapak Ibu. Tapi kalau orang beriman, dia keluar rumah bawa payung Bapak Ibu. Ya kalau Anda daftar artinya Anda mengimani, Anda udah langsar. Ya Anda udah tinggal satu kaki, Anda udah di Diamond Days, tinggal satu kaki lagi Anda nyampe Anda ke Jamansa. Anda ini pasirnya berikutnya. Sukses sampai ketemu di panggung berikutnya. Oh jadi kan belum sharing. Oh gitu, selesai semuanya. Iya. Ya, ini Diamond Days ke-7 saya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari semenjak saya join, saya nggak hadir Diamond Days Bapak Ibu. Tapi yang jadi kesalahan saya Bapak Ibu, saya ini merasa saya udah sistem. Tapi kenapa saya begini-gini terus Bapak Ibu? Kayaknya nih kita mesti sistem baru Bapak Ibu. Aku Pak Brian sama Mas Joy itu dulu Bapak Ibu udah berniat buat support sistem sendiri Bapak Ibu. Karena nggak berhasil kita di sini. Gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, gitu aku ngerti sekarang. Gitu. Nah kenapa aku udah 7 kali ikut Diamond Days gitu ya, tapi nggak berhasil karena saya tidur Bapak Ibu. Gitu. Di Diamond Days saya tidur. Benar gitu. Nah terus kalau misalnya orang pembicara lagi ini, saya makan di luar. Gitu. Pokoknya jarang perhatiin Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena sok tahu Bapak Ibu. Gitu, karena kesoktahuan saya ini Bapak Ibu, setahun ini saya kehilangan 10 miliar Bapak Ibu. Padahal saya berpikir saya nggak boleh boros-boros nih, saya udah nabung gitu ya. Jadi ngirit-ngirit makan, ngirit-ngirit bensin. Ternyata yang boros itu Bapak Ibu, yang membuat boros itu karena kita niat belajar kita nggak ada Bapak Ibu. Niat belajar kita terlalu sedikit karena kita kebanyakan asam garam Bapak Ibu, gitu ya. Nah jadi kalau kata Pak Septian Bapak Ibu, yang bilang mending goblok-goblokan aja, aku baru ngerti di sana Bapak Ibu. Goblok-goblokan itu kayak gimana gitu. Pak Jeffrey itu kalau kita ngomongin Pak Septian Bapak Ibu, Pak Jeffrey itu selalu ketawa. Karena kenapa? Pak Jeffrey ngeliat dari sudut fisik Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita melihat di baliknya itu Bapak Ibu. Tahu subconscious mind Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi alam sadar kita itu Bapak Ibu, itu cuma 12% Bapak Ibu, alam sadar kita. Nah, tapi ada 88% alam bawah sadar kita yang tidak terlihat Bapak Ibu. Nah, kita semua di sini Bapak Ibu, ada yang pakai C Bapak Ibu? Nggak ada. Tapi Pak Setia dikaruniai Bapak Ibu, itu otak kirinya nggak jalan Bapak Ibu, tapi otak kanannya 100% jalan. Gitu. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena alam bawah sadarnya bagus Bapak Ibu. Bahkan beliau itu cerita gitu ya, pernah sama Deddy Corbuzier itu disuruh presentasi gitu ya, nggak pakai baju Bapak Ibu, telanjang di depan kaca Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lakukan itu apa belum? Nah makanya Bapak Ibu masih malu-malu presentasi, masih ragu-ragu. Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan itu seperti apa yang disarankan oleh Om Deddy Corbuzier, seperti yang dilakukan oleh Pak Septian Bapak Ibu, dia ngomong microchop Bapak Ibu, dan ngomong microchop itu punyanya Mark Zuckerberg Bapak Ibu, PD-nya minta ampun dan sampai orang join. Kenapa? Urat malunya udah diputus, gitu ya. Nah seperti itu. Nah dan aku baru ngerti gitu di situ. Oh gitu ya, gitu. Nah jadi kita nih harus goblok-goblokan ternyata Bapak Ibu. Gitu. Kalau pintar-pintaran ya kayak saya lah hasilnya Bapak Ibu. 1,5 tahun restart Bapak Ibu. 1,5 tahun Bapak Ibu, bayangin. Gitu. Padahal kita punya mentor 10 dalam 7 bulan Bapak Ibu. 7 bulan dia ngasihin 10 miliar Bapak Ibu. 7 bulan. Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Gitu ya, kitanya apa mentornya Bapak Ibu? Saya baru paham Bapak Ibu, kitanya goblok Bapak Ibu. Jadi mendingan goblok-goblokan daripada goblok beneran Bapak Ibu, bener gak? Gitu kan? Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, kita tuh harus bersihin Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lihat dari keadaan fisik, Bapak Ibu jangan lihat keadaan dari ruangan ini saat ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus lihat dengan iman. Pak Septian itu selalu positif Bapak Ibu terhadap Tuhan. Gitu, nah makanya dia bisa melihat sesuatu hal ini, wah ini akan besar dan sebagainya, dan kejadian Bapak Ibu. Semua hal yang kita lihat saat ini Bapak Ibu itu terjadi karena kekuatan iman, karena kekuatan kepercayaan Bapak Ibu. Jadi apapun yang Anda pikirkan itu benar Bapak Ibu. Dan kendalikan apa yang Anda pikirkan Bapak Ibu. Gitu, maka Anda akan sukses. Semudah itu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca nggak buku yang namanya Think and Grow Rich Bapak Ibu? Berpikir dan menjadi kaya. Cuma berpikir aja Bapak Ibu. Untuk jadi kaya itu gampang. Berpikir aja selesai gitu loh. Cuma masalahnya alam bawah sadar kita terbawa terus. Disitulah yang membuat kita gagal Bapak Ibu. Nah, dan yang kedua Bapak Ibu, yang masuk di alam bawah sadar Bapak Ibu, semuanya tuh harus dikondisikan. Ini pembicaranya Pak Ferdinand Jonas, ini luar biasa sekali gitu. Nah, Pak Ferdi itu bilang di sana gitu ya. Nah, jadi kayak semisal kita stok tiket,
kita sebar tiket, kita jual CD, kita datang ke pertemuan, semuanya harus dikondisikan Bapak Ibu sekalian. Jadi terkadang kita merasa ke pertemuan nggak? Ke pertemuan. Tapi pertanyaannya, Anda fisiknya aja Bapak Ibu di pertemuan. Gitu jasad Anda, alam bawah sadar Anda tidak ada di pertemuan, alam bawah sadar Anda adanya di rumah Anda, adanya di cucian piring mungkin gitu. Nah, masih belum tercuci di rumah gitu kan, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita fokus, aku nih kemarin nih fokus sekali Bapak Ibu, sampai aku catat semuanya Bapak Ibu, catat dan sebagainya, dan ternyata masuk bawah sadar Bapak Ibu. Dan perubahan Diamond Days sangat luar biasa gitu. Dan saat ini Bapak Ibu, ini Diamond Days pertama saya sebetulnya. Karena sebelumnya saya cuma ngikut Bapak Ibu, nggak dengar, nggak pahami gitu. Tapi saat ini saya udah paham dan saya udah ngerti gitu. Nah, jadi cara ngundang aja Bapak Ibu, gitu ya. Cara ngundang itu sangat mudah. Dulu kita jual tiket BBO kan susah ya Bapak Ibu. Kemarin Pak Ferdi itu bilang gitu. Sekarang gini deh, BBO kita kan acaranya nanti tanggal 5 April ya. Itu siapa pembicaranya? Pak Richard Hadi. Umur 23 tahun, udah menghasilkan miliaran dari bisnis ini. Mobilnya SLK. Padahal Bapak Ibu tahu 2 tahun lalu Bapak Ibu, 3 tahun lalu beliau untuk bayar parkir motor aja susah. 2.000 perak susah Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah itu cuma 150.000 gitu. Badannya dia jam tangan gitu kan, terus sepatu, celana, kaos dalam, semuanya pakaian dia itu satu badan cuma 150.000 Bapak Ibu. Tapi saat ini Bapak Ibu, pakai sepatunya aja harga 20 juta gitu kan. Jam tangan, pengerai Bapak Ibu 100 juta beli, ngeri gitu loh. Gara-gara masuk di bisnis ini gitu dan masuk di Diamond Days gitu kan. Nah, dan Bapak Ibu bisa bilang ke prospek Anda, Pak, kita nggak usah ngomongin talk fusion-nya Pak gitu. Kita ngomongin soal etos kerja. Ingat baru, etos kerja. Sekarang gini, anak SMA suruh mimpin perusahaan SCTV, SCTV bangkrut nggak Bapak Ibu? Atau jangan deh gitu, Sampurna gitu kan, yang besar. Anak SMA baru lulus, suruh megang perusahaan Sampurna, Bapak Ibu bangkrut nggak? Bangkrut. Kenapa? Karena belum punya etos kerjanya. Nah, Pak Richard Hadi ini dia bisa dapat miliaran dari usaha ini Bapak Ibu, bukan karena dia hebat, bukan karena dia beruntung join awal Bapak Ibu. Yang join tuh udah banyak, tapi nggak banyak juga yang berhasil kan? Gitu. Nah, dia ini punya etos kerjanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hadir di acara BBO ini Bapak Ibu. Jangan lihat di talk fusion-nya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus lihat di etos kerjanya. Bapak Ibu perhatiin, jangan salahin saya Bapak Ibu. Kalau ketika Anda perhatiin di sana, Anda mendapatkan etos kerjanya dan Anda terapin di bisnis Anda dimanapun Bapak Ibu, bisnis Anda akan meningkat pesat Bapak Ibu omsetnya. Seperti itu. Pertanyaannya, mereka mau hadir nggak Bapak Ibu? Orang itu Bapak Ibu nggak mau dirubah fokusnya. Kalau kita tinggal tambahin mereka untuk mereka mau tambahin omset mereka Bapak Ibu, dan dengan cara hadir ke BBO Bapak Ibu, mereka mau hadir Bapak. Perhatiin nggak Bapak Ibu di depan? Perhatiin, cuma seperti itu aja. Aku kasih tahu cara ini ke Pak Jeffrey loncat Bapak Ibu. Gua Diamond nih, gua Diamond katanya. Gitu. Baru rempah-rempahnya aja, belum langsung datang ke Diamond Days Bapak Ibu. Coba bayangin gitu. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. CD pun sama Bapak Ibu. Pertemuan pun sama. Tinggal kita bilang aja Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara Anda tidak datang ke pertemuan, Anda tidak stok tiket Bapak Ibu, impian yang selama ini gitu ya Anda idam-idamkan, Anda pengen beli kapal terbang pribadi Bapak Ibu, tidak tercapai gara-gara cuma sekedar tiket 150.000 Bapak Ibu, yang harganya puluhan miliar tidak tercapai. Bapak Ibu bisa bayangkan gitu. Tenang Mbak, ya siap gitu. Yang lain maksudnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu. Nah, kita tuh mudah di sini Bapak Ibu. Cuma lakukan 7 kebiasaan suksesnya Bapak Ibu. 7 kebiasaan Diamond. Anda bisa dapatkan CD-nya Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang masih susah-susah Bapak Ibu. Sekarang tadi Pak Haji tanya ke aku, Pak,